Hai everybody, selamat datang di channel saya, bukan channel orang lain. Dengan siapa lagi kalau bukan saya sendiri. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini, dan saya harap teman-teman menonton hingga akhir agar teman-teman tidak gagal paham dengan apa yang saya sampaikan. Karena saya akan membuatkan tutorial dari awal belajar trading sampai teman-teman bisa menjadi pro trader, oke? Nah, sebelum terjun ke dunia trading, teman-teman harus tahu istilah-istilah basicnya dahulu nih. Maka dari itu, pada video ini saya akan membahas tentang istilah-istilah basic dari dunia trading beserta cara penggunaan MT4 di HP maupun di PC. Nah, istilah ini bakalan saya bahas secara singkat ya. Oke, kita langsung masuk nih ke materi, yaitu cara menghasilkan uang dari trading forex. Ini episode 1 ya. Oke, yang pertama teman-teman harus tahu dulu nih, apa yang dimaksud dengan forex. Forex itu merupakan singkatan dari forex exchange atau pertukaran mata uang. Jadi simpelnya gini teman-teman, kalau di kehidupan nyata teman-teman punya rupiah dan ingin membeli dolar Amerika, jadi teman-teman tinggal datang ke money changer, oke? Nah, namun di sini kita bertrading atau menghasilkan uang, lebih tepatnya di forex future, yang artinya kita akan menganalisa pergerakan harga tersebut untuk ke depan. Dia bakalan naik atau turun, jadi tugas kita menganalisa dan melakukan entry. Disitulah kita bisa mendapatkan keuntungannya. Nah, kalau artian forex secara detail teman-teman bisa cek di channel lain ya, karena kali ini video saya begitu singkat untuk pengenalannya. Yang kedua yaitu tentang broker forex. Broker forex itu adalah suatu perusahaan atau instansi yang menghubungkan kita sebagai trader untuk mengakses market forex, dan kita bisa melakukan entry di situ juga. Jadi kita butuh broker ini sebagai pihak berikutnya untuk menghubungkan kita ke real market secara global. Oke? Nah, kita masuk lagi. Berikutnya ada itu lot dalam trading forex. Sebuah ukuran berapa banyak kontrak transaksi yang ingin kita gunakan. Jadi tepatnya lot itu berbagai macam teman-teman. Yang paling kecil yaitu ada 0,01 dan yang paling besar ya max lah. Itu sesuai dengan margin atau saldo yang kita gunakan. Jadi kalau saldo receh ingin lot besar itu tidak bisa. Kalau di judi ibaratkan ini lot ini bet teman-teman. Oke, di situ saya anggap mengerti ya, paham, agar kita bisa masuk ke step berikutnya. Dan jika teman-teman ingin pengertian lebih jelas atau lebih detail banget, teman-teman bisa cek di YouTube lainnya. Oke, berikutnya pips. Pips dalam trading forex. Pips singkatan dari price interest point, yang merupakan satuan pengukuran perubahan nilai dari sebuah mata uang. Maksudnya gini loh, secara simpelnya gini. Teman-teman misalkan menganalisa market XAU-USD atau gold, menganalisa bahwa market tersebut bakalan naik, dan teman-teman melakukan entry buy di harga misalkan yaitu harga 1900, dan ternyata running profit, price naik ke harga 2500. Nah, ukuran dari harga teman-teman melakukan entry buy tadi sampai harga 2500 itu yang disebut dengan pips. Nanti bakal saya kasih tahu cara menghitungnya atau cara mengukurnya dari MT4 ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu namanya leverage. Leverage ini adalah daya ungkit yang diberikan oleh broker untuk trader nih teman-teman. Jadi misalkan gini, saldo teman-teman ada 50 dolar dan teman-teman tidak menggunakan yang namanya leverage. Nah, pas trading teman-teman ingin entry dengan satu lot, itu tidak bisa kalau tidak menggunakan yang namanya leverage. Jadi leverage ini adalah daya ungkit agar saldo teman-teman itu berkembang. Tapi saldo teman-teman tetap, misalkan depo 50 dolar ya tetap di akun tetap 50 dolar. Ini cuma pinjaman semata, cuma pinjamannya tidak terlihat. Ibaratnya daya ungkit lah gitu. Jadi modal 50 US dollar, teman-teman ingin entry dengan satu lot. Kalau teman-teman menggunakan leverage itu bisa. Apalagi leverage unlimited, leverage 1/1000 saja teman-teman bisa tuh melakukan entry dengan lot satu lot. Tapi
di balik besarnya leverage ada resiko juga. Jadi ingat itu, makin besar leverage yang teman-teman gunakan, makin besar juga risikonya. Namun jika kita bahas keuntungan, makin besar leverage yang teman-teman gunakan, makin besar juga keuntungannya. Jadi sebanding ya, high risk, high return. Jika loss, modal $50 tersebut bakalan habis, dan jika profit, teman-teman kaya. Oke. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu margin dan margin call. Jadi margin itu adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk kita bertransaksi dalam trading forex nih. Margin juga saling berhubungan dengan leverage. Seperti yang saya bilang tadi, teman-teman deposit $50 ke broker tanpa leverage, teman-teman hanya bisa entry 0,01 yang paling kecil. Itu pun harus teman-teman menggunakan leverage 1/50. Ingat 1/50. Karena dengan leverage, tanpa leverage kayaknya nggak bisa trading deh, nggak ada pilihan itu. Jadi paling kecil ada 1.250 sampai 1.2000 kalau di broker yang saya gunakan, yaitu broker XM. Tapi kalau di broker Exness bisa unlimited. Jadi $50 itu teman-teman bisa entry satu lot. Bayangkan satu lot kalau profit itu bisa gede banget. Beberapa pips gerak itu teman-teman sudah cuan. Namun jika dalam kondisi floating loss, margin teman-teman bakalan habis. Oke. Margin itu saling berhubungan dengan leverage. Jadi pas pembuatan akun teman-teman bisa memilih leverage berapa yang teman-teman ingin gunakan. Oke, yang berikutnya ialah margin call. Jadi margin call itu merupakan peringatan ke trader jika kita sedang mengalami kerugian saat sedang melakukan transaksi yang akan berakibatkan semua margin kita atau saldo kita bakalan habis. Nah, maksudnya gini teman-teman, margin itu kan saldo. Jadi pertama-tama kita menganalisa market dan melakukan entry. Namun market tidak sesuai entry kita atau tidak sesuai analisa kita. Misalkan kita menganalisa pair gold atau market gold bakalan naik, kita bakalan entry buy. Namun market tetap turun. Nah, itu margin kita lama-lama berkurang. Dan jika lot kita besar, itu bakal cepat berkurang selama beberapa pip market itu turun. Kan yang tadi kita entry buy nih, jadi dia turun terus. Dan lama-kelamaan kalau kita tidak memakai yang namanya stop loss, market tidak sesuai dengan analisa kita, margin kita bisa habis. Nah, itu yang disebut dengan margin call. Jadi kita rugi dan semua saldo kita habis. Misalkan $50 nih, teman-teman nggak menggunakan stop loss, entry buy, sedangkan market turun terus turun. Nah, setelah itu teman-teman mengalami yang namanya margin call. Jadi saldo teman-teman habis, tidak bisa entry lagi. Itu pentingnya stop loss. Kita masuk ke berikutnya, TP dan SL. TP singkatan dari take profit, sedangkan SL stop loss. Nah, dua kata ini harus teman-teman konsisten menggunakannya di saat trading. Kenapa? Kalau kita tidak menggunakan yang namanya stop loss, kita bisa terkena yang namanya margin call. Sedangkan jika kita tidak menggunakan take profit, misalkan sesuai dengan analisa kita, market bakal naik, kita entry buy, dan kita tidak set take profit, bisa jadi bergerak beberapa pips dia naik, dan seharusnya kita sudah take profit di nilai harga tersebut, market bakalan turun lagi dan membuat kita yang MC atau margin call, membuat saldo kita minus. Oke? Nah, berikutnya saya akan menjelaskan cara menggunakan MT4 PC, MT5 PC atau HP. Oke, di sini saya menggunakan MT4. MT4 ini sama dengan platform tambahan untuk kita melakukan eksekusi. Tapi broker-broker sekarang sudah memiliki aplikasi sendiri nih teman-teman. Namun saya belum terbiasa dengan aplikasi tersebut. Seperti XM maupun Exness, dia sudah memiliki web trading sendiri atau dengan aplikasi bisa eksekusi di situ. Tapi saya masih nyaman menggunakan MT4 karena pertama kali saya terjun ke dunia trading, saya menggunakan MT4. Jadi masih nyaman. Nah, tampilannya bakalan seperti ini nih teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu cara penggunaan MT4 ini. Yang pertama yaitu yang pastinya harus login di MT4. Kita klik di bagian ini, file. Ini, ambil yang open an account.
Nah, teman-teman cari broker yang teman-teman gunakan. Karena ini saya download di broker Exness. Jadi di sini untuk broker Exness. Begitupun aplikasi, misalkan teman-teman daftar di broker XM, di situ ada link download untuk MT4-nya nanti. Jadi teman-teman tinggal klik login, cari servernya dulu ya. Cari servernya dulu, trial ataupun real. Nah, langsung next saja. Nah, di bagian sini teman-teman bisa klik dan di sini bisa isi data akun yang sudah diberikan oleh broker tersebut ya, seperti login, kode loginnya berupa kode dan password yang teman-teman sudah buat tadi. Langsung klik finish karena saya sudah login ya. Jadi tidak perlu login lagi. Di sini ada beberapa akun saya, real 2 dan trial 1 atau demo ya. Nah, tampilan MT4-nya bakalan seperti ini. Sebelah kiri ini adalah pair yang teman-teman akan tradingkan. Jika dilihat di bagian kiri ini tidak ada pair yang teman-teman cari, teman-teman bisa klik klik kanan, show all, oke? Klik kanan di bagian sini dan show all. Nah, semua pair bakalan ada. Dan kita lihat di sini, ini belum candlestick ya. Jadi tinggal klik bagian ini, candlestick ya di bagian tengah ini. Nah, ini cuma grafik yang bagian tengahnya. Nah, tapi saya terlalu rame ya melihatnya, jadi saya ubah sedikit candlesticknya. Klik kanan bagian properti, klik ini dan show gridnya saya hilangkan biar tidak terlalu banyak ya. Dan show as line-nya saya timbulkan. Show as line ini bakal melihatkan spreadnya teman-teman. Nah, satu lagi, spread itu setiap broker memiliki spread yang berbeda-beda nih. Jadi ada spread yang lebar, ada yang tipis. Spread itu adalah komisi buat broker. Jadi untung broker dari sana ya, dari spread. Ada, kalau teman-teman menggunakan broker yang lebar spreadnya, berarti komisinya banyak sekali untuk broker. Jadi saran saya gunakanlah broker yang punya spreadnya kecil. Jadi komisi untuk broker tersebut kecil. Jadi dari situ untung broker tersebut dan dari lossnya para trader ya. Kalau tradernya nggak bisa, ya loss. Nah, caranya pertama kita buka pair dulu. Misalkan ini Euro USD, saya buka lagi contohkan ya, chart window. Tampilan bakalan seperti ini. Saya properties dulu, hilangkan yang tadi yang namanya grid agar tidak kelihatan rame ya. So as line, oke, enter. Dan saya ubah dulu ke candlestick. Ini kan bukan candlestick ya. Klik in bagian tengah ini. Nah, oke, sip. Dan candlesticknya juga bisa diubah-ubah kok. Tenang saja, jika teman-teman tidak suka warnanya ini bisa diubah semua sesuai teman-teman lah. Dan berikutnya tampilan di bawah ini adalah indikator maupun akun. Dan di bagian ini adalah margin kita tadi atau saldo. Di sini saya menggunakan saldo 300 US dollar. Ini akun demo ya. Karena saya akan langsung mencontohkan cara pemasangan SL maupun TP. Dan di bagian kotak ini adalah untuk kita tools menggambarnya teman-teman. Nih, bisa gambar-gambar seperti ini. Nih, bisa untuk menentukan resisten dan support. Nih. Nah, saya close dulu, saya perbesar dulu chartnya. Karena di sini saya akan mencontohkan cara menggunakan SL dan TP. Nah, misalkan sudah kosong seperti ini, teman-teman ingin menimbulkan kembali nih yang tadi, teman-teman tinggal klik di samping new order ini, banyak nih. Nah, timbul semua kan sama marketnya lagi. Tapi terlalu rame, jadi saya close sebagian dan saya tinggalkan itu saja balance saya di sini ya. Kecilkan. Nah, di sini saya akan mencontohkan cara menggunakan SL dan TP-nya. Kalau di MT4 PC, yang pertama kita harus entry dulu ya, new. Nah, dia bakal muncul seperti ini. Volume ini adalah lot. Jadi jika modal masih 10 juta ke bawah, mending lot terkecil yaitu 0,01. Dan teman-teman bisa akses stop lossnya di sini. Nah, di harga berapa teman-teman stop loss? Nah, di sini saya bakalan coba ulang lagi ya. New order, entry, sell. Saya beranggapan market ini bakalan turun. Oke, saya contohkan. Di sini saya sell. Ini sebagai contoh doang ya. Makanya saya menggunakan akun demo. Nah, di sini sudah entry.
Dan jika kita entry sell, otomatis stop loss kita di atas dan take profit kita di bawah, bener? Nah, enaknya di MT4PC ini penggunaan SL dan TP bisa cuma ditarik-tarik doang teman-teman. Kita tarik nih, klik bagian hijau entry kita tadi, kita tarik ke atas untuk stop loss. Nah, kita tarik ke bawah untuk TP. Nah gitu, seharusnya TP yang ideal dan stop loss yang ideal itu 1:2. Jadi kalau stop loss saya di bagian sini ya, dan TP saya di bagian sini, paling tidak 1:2. Nah, enaknya MT4PC ini kita bisa mengetahui berapa dolar kita loss jika stop loss kita terkena. Nih kita lihat $6.84 US dollar, dan jika profit $16.70 USD, itu udah 200-an lah. Dan jika teman-teman ingin menggunakan SL dan TP ketika entry bisa juga. Ini saya close dulu ya. Saya minus 0,25, saya close dulu. Di sini saya akan mencontohkan cara penggunaan atau pemasangan SL dan TP di saat bersamaan dengan entry kita. Saya tandai dulu SL-nya di mana. SL-nya di sini. Dan TP-nya di sini. Oke, kita lihat dulu harganya. Saya akan entry sell dan stop loss saya letakkan di harga 0,8732 ini ya. 0,8732. Dan take profit saya di mana tadi ya? Jauh sekali nih. Nih, take profit di 1,07175. 1,07175. Oke, saya entry sell. Nah, ini saya hapus lagi garis horizontalnya. Wah, ini lengket nih. Oke, itu secara langsung menggunakan SL dan TP saat kita ingin entry. Saya contohkan lagi ya. Saya sudah close entry, saya akan entry sell. Oke, sell. Nah, untuk Excel, kalau kita entry sell, SL ya pasti di atas ya. Nah, di sini ada tulisan SL sebelah kiri ini, dan di sini ada tulisan TP. Take profit dan stop loss. Jadi enak gitu, tinggal tarik doang. Dan kita juga bisa mengetahui berapa dolar kita bakalan minus jika terkena SL. Dan jika take profit juga tertera ya nominal dolar yang kita dapatkan. Nah, seperti itu cara menggunakan MT4PC. Jadi saya akan buatkan video selanjutnya yaitu menggunakan HP. Oke, di sini saya sudah di MT4 handphone. Jadi teman-teman tinggal download ya di HP masing-masing di Play Store maupun App Store, tergantung tipe HP yang teman-teman gunakan, Android atau iPhone. Jadi tidak perlu download di website broker. Nah, ini tampilannya. Nah, cara pertama yaitu teman-teman harus login akun masing-masing dulu ya. Tinggal klik di bagian setting ini dan di sini. Nah, ini ada beberapa akun yang saya gunakan di beberapa broker. Langsung klik tanda tambah untuk login akun dan klik yang kedua ini ya. Nah, teman-teman tinggal cari nih server broker teman-teman. Di sini misalkan Agnes. Nah, cari server berapa di akun teman-teman yang telah teman-teman daftarkan pada broker tersebut. Nanti bakalan dikirim ke teman-teman ya lewat email akunnya. Misalkan ini ya. Dan login dengan password yang teman-teman sudah buat tadi. Sini klik berapa gitu dan enter password yang teman-teman buat dan sign in. Oke. Misalkan broker XM Global, kita klik ya XM Global. Nah, keluar
OctaFX. Jadi di sini bisa semua broker. Apalagi nama broker. Apalagi nama broker ya. Misalkan teman-teman menggunakan HFM. Nah, ada kan? Jadi di sini terhubung di semua broker ya di dunia. Tapi saran saya mencari broker yang sudah terpercaya dari lama itu teman-teman, dan spread rendah agar komisi untuk broker lebih rendah juga dan profit buat kita lebih besar lah pastinya. Dan itu cara login menggunakan HP, dan cara mencari pairnya bisa klik tombol paling kiri ini. Nah, ini semua pair. Oh, tidak semua ya. Jika misalkan di sini pair yang teman-teman cari tidak ada, klik tanda tambah lagi dan cari di sini misalkan kripto nih. Nah nih, semua yang kosong berarti tinggal dipencet tambah ini. Dan misalkan kita cari pair lain misalkan yaitu forex ya. Forex, nah AUD CHF atau CHF JPY bisa kita klik ya. Di sini tambah. Nah, dia bakal muncul. Dan tinggal klik chart. Nah, tampilannya bakal seperti ini. Ini time frame. Time frame ini H1. Makin besar time frame, makin besar juga akuratnya teman-teman. Nanti saya bakal buatkan video berikutnya tentang time frame ya. Nah, dan cara eksekusi yaitu simple. Misalkan kita eksekusi di CHF JPY ini ya. Klik tombol trade dan ganti lot paling kecil seperti yang saya sebutkan tadi. Jika dana teman-teman masih di bawah 10 juta ya lotnya mending 0,01, nggak apa-apa, lama kaya, yang penting saldo kita tidak habis atau margin kita tidak habis dan tidak terkena yang namanya margin call. Dan di sini bisa klik stop loss langsung. Sebentar, misalkan di sini saya akan entry buy lah, dari tadi sell mulu ya, kita entry buy. Saya tandai dulu stop loss saya di mana. Nah, di sini ini ya tools gambarnya kalau di HP. Teman-teman tinggal klik bagian ini dan tools untuk indikator bagian tengah. Oke. Dan di sini saya menentukan saya akan entry buy ya. Jadi stop loss saya harus di bawah jika buy. Dan untuk take profit saya di bagian sini. Nah, bagian sini saja 1:2. Oke, kita ingat dulu angkanya 167 713 untuk stop loss. 167 713. Kita buy. Oke, saya hilangkan lagi nih. Dah, kelihatan kan SL. Dan untuk TP-nya belum saya gunakan tadi. Saya bakal edit lagi. Untuk TP ini kita bakalan lihat angka sebelah kanan ini 168 647. Nah, kita geser ke kiri, ada gambar edit nih. 168 147. Oke, kita pasang. Dan kita hapus lagi. Wah, salah ya. 168 647. 647. Nah, oke, sip. TP dan SL kita telah terpasang. Nah, tadi saya lupa ya di MT4VC cara melihat pip. Nah, sama aja sih. Di MT4VC kan juga ada nih kursor, gambar kursor ini ya, di samping indikator. Ini kan indikator, sampingnya ada kursor. Nah, kalau di PC bisa teman-teman klik tahan kursor tersebut, klik kiri dan tarik. Kalau di HP tidak bisa. Jadi kalau di HP cara melihat pips, kita klik bagian ini, bagian tools menggambar, kita klik yang tanda panah. Misalkan kita entry di sini tadi ya. Nah, kita tarik ke atas. Teman-teman bisa perhatikan ya. Di tulisan arrow line itu 0 garis miring 539 garis miring 90.0. Nah, pipsnya itu yang di bagian tengah. Yang 535 itu 535 itu yang dihitung cuma 2 angka di depan ya, teman-teman. Misalkan di sini sekarang 542 yaitu berarti 54 pips gitu ya. Tidak dihitung semuanya, cuman dihitung 2 angka karena 1 pips itu adalah 10.
Jika seperti ini misalkan ya, nih angka 2. Nih 46 berarti itu hanya 4 pips. Oke. Begitupun juga di bawah. Untuk SL kita, SL yang saya pasang tadi, saya tarik ke bawah, berarti SL saya 38 pips, bukan 388. Nah, sama aja di PC juga seperti itu. Ingat di PC tadi, klik sebelah kiri ini dan tahan, klik di sini, tahan pada mouse kalian di tombol kiri dan tahan, tarik ke atas. Sama sih seperti ini. Seperti kursor ini, tinggal tarik ke atas. Nah, gitu. Untuk menentukan pipsnya di bagian tengah ya. Saya ulangi lagi, 1 pips itu berarti 10 angka ya. 10 berarti 1 pips. Misalkan di sini ya, contoh saya tarik ke ujung sumbu sebelah kiri ini ya, candle sebelah kiri. Dan ini cuman 173 berarti 17 pip ya. Tiganya nggak dihitung. Oke, jangan lupa subscribe channel ini karena step berikutnya untuk trader pemula saya akan membuatkan cara menganalisa tren dan cara entry gitu. Oke, saya Firgan Hari pamit undur sendiri.